Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi di channel YouTube saya Najwan Taridi. Untuk video kali ini saya akan berpidato tentang keutamaan Al-Qur'an. Sebelum saya berpidato tentang keutamaan Al-Qur'an, bagi pemirsa yang belum subscribe, like, comment, and share channel saya, maka segera subscribe channel YouTube saya biar supaya kan video-video saya selanjutnya. Dan bagi siapa yang sudah subscribe, like, comment channel YouTube saya mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk itu saya akan berpidato tentang keutamaan Al-Qur'an. Dan sekiranya bagi pemirsa untuk mendengarkan pidato saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati penonton yang sudah menonton video saya, dan yang saya sayangi penonton yang sudah mendengarkan pidato saya ini. Sebelum saya berpidato tentang keutamaan Al-Qur'an, saya berharap kepada penonton semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak begitu nikmat. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa kalaulah ranting-ranting pohon itu dijadikan pena, kalaulah daun-daun pohon itu dijadikan kertas, bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, air laut dijadikan tinta, tidak bisa untuk menulis dan menggambar semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan tak lupa pula marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuki pidato tentang keutamaan Al-Qur'an, saya berharap kepada pemirsa semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan berpidato tentang keutamaan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan membaca Al-Qur'an termasuk ibadah. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di muka bumi ini untuk sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi manusia. Dan di dalam Al-Qur'an menjelaskan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Begitu juga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk sebagai sarana membebaskan manusia di muka bumi ini dari kegelapan atau kekafiran untuk menuju kepada cahaya iman. Dan sebagaimana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah juga di dalam bumi ini untuk sebagai petunjuk bagi umat Islam kepada jalan yang lurus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, bagi kita yang merasa kaum muslimin membacanya setiap hari dan mengamalkan isi Al-Qur'an di dalam kehidupan kita sehari-hari demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca Al-Qur'an mempunyai fadilah
Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang artinya adalah sungguh membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Tiada seorang Islam membaca Al-Quran kecuali Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya, dan ia menjadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang berkaitan tentang membaca Al-Quran seperti membaca surah Al-Ikhlas, yang artinya adalah barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali, maka dia seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca 2 kali surah Al-Ikhlas, maka dia seakan-akan membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca 2 kali surah Al-Ikhlas, maka dia seakan-akan membaca Al-Quran seluruhnya. Masya Allah. Permisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, janganlah sia-siakan waktu kita, karena waktu tidak akan menunggu kita. Menunggu kita sukses. Waktu terus berjalan, tidak pernah menunggu seseorang sudah sukses atau belum, seseorang sudah mengumpulkan pahala atau belum, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Maka bacalah Al-Quran setiap hari, janganlah sia-siakan waktu kita. Demikianlah pidato saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang benar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kata-kata saya yang salah, datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.